Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Hetino Nasana. Saya Putri Dwinata. Saya Muhammad Siddiq. Kami akan mewawancarai Kak Elsa Amalia. Selamat Kak, nama saya Putri Dwinata. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya ingin mewawancarai Kakak untuk tugas al-Islam. Sebelumnya boleh Kakak perkenalkan diri? Ya, nama Kakak Elsa Amalia. Ya, Kakak bekerja sebagai kepala finance, kepala keuangan di PT Asahan Jaya Betul. Membantu Kakak untuk mencapai kesuksesan? Iya, ada sih. Ya, kalau berbicara tentang orang-orang yang membantu kita, ya tentu terutama orang tua kita sendiri ya, yang selalu mendukung ya, memberikan ya support terbaik lah ya, doa ya. Orang tua, selain orang tua ya dosen-dosen kita ya, kemudian ya tadi ya orang-orang teman dan relasi ya. Relasi penting berarti Kak. Iya. Apa saja hambatan yang Kakak hadapi dalam perjalanan menuju kesuksesan dan bagaimana Kakak mengatasinya? Ya mungkin kalau berbicara tentang hambatan ya, hambatannya ya ketika kita terjun ya ke dunia pekerjaan ya, maka hambatannya adalah beradaptasi dengan orang baru, dengan orang-orang yang ada usianya jauh lebih dari kita ya, yang lebih profesional di dalam bidangnya ya, yang mana biasa kita itu berkecimpung di dunia mahasiswa ya, seumuran atau yang beda tipis usianya ya. Nah itu menjadi sebuah hambatan karena tidak semua orang ya kita bisa memperlakukan sama ya. Nah kemudian bagaimana Kakak menghadapinya ya tadi ya, dengan memilih diksi kata ketika kita berkomunikasi ya, kemudian ketika kita bersikap itu ya mungkin tidak semua rekan kerja itu harus disamain kayak gitu, karena tadi ya perbedaan usia ya, perbedaan karakter ya, jadi kita harus membaca bagaimana karakter rekan kerja kita ya, mungkin itu ya lebih berpikir dulu sebelum bertindak atau berkomunikasi dan bersikap mungkin. Oke, baik Kak. Kalau menurut Kakak nih Kak, saran Kakak untuk orang lain yang ingin mencapai kesuksesan itu kayak mana? Iya, mungkin sarannya lebih ini ya, memaksimalkan usaha ya, pertama memaksimalkan usaha, yang kemudian tadi ya melangitkan doa. Nah dan yang terpenting itu juga ya tadi ya jangan hanya fokus kepada individu kita, karena kan hari ini banyak ya kayak mahasiswa itu terlalu study oriented. Study oriented itu bagus ya, tapi kita perlu juga ya untuk tadi memulai lingkungan dengan orang-orang sekitar ya, agar apa tadi ya, berkomunikasi kita lebih matang ya, bersikap kita lebih matang ya juga, karena itu juga mempengaruhi. Karena hari ini kan ya ketika kita berbicara sukses adalah materi ya, maka tadi banyak juga hari ini yang mungkin yang prestasinya banyak secara akademik tapi sulit ya untuk meraih ya apa yang menjadi targetnya atau meraih kesuksesan tadi ya, dari segi pekerjaan dan lain sebagainya. Nah maka kuncinya tadi adalah bekerja keras ya, doa, dan kemudian tadi perbanyak lingkungan kayak gitu, maksudnya perbanyak komunikasi dengan orang lain, jangan hanya menutup diri atau individualis ya, mungkin ya. Apa definisi sukses menurut Kakak? Sukses itu kan relatif ya, bagi kebanyakan orang hari ini yang memandang sukses itu pasti berkaitan dengan materi, tapi tidak semuanya pada akhirnya sukses itu berkaitan dengan materi ya. Kayak teman-teman ini yang masih mahasiswa pasti kan target cepatnya dalam waktu dekat ini adalah ingin selesai kuliah. Nah itu target ya, ketika selesai kuliah maka itu menjadi sebuah kesuksesan bagi seorang mahasiswa ya. Artinya ya sukses itu adalah sesuatu yang ingin kita raih, dan ketika kita mendapatkannya atau setelah kita meraihnya maka kita sudah pada jalan sukses. Oke, baik Kak. Pertanyaan yang kedua, apa pencapaian terbesar Kakak sejauh ini? Pencapaian terbesar ya lagi-lagi ya, hari ini kita mungkin berbicara nyamannya hidup kebanyakan orang ya, kayak mahasiswa ya, pengen cepat selesai ya, kemudian setelah selesai pengen cepat dapat kerja ya.
Nah, jadi pencapaian sampai detik ini sih mungkin itu ya, belum selesai kuliah, tapi alhamdulillah udah dapat kerja yang layak gitu. Itu sih sebuah pencapaian dimana hari ini banyak teman-teman di luar sana yang sudah selesai kuliah tapi masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apa yang berkontribusi paling besar pada kesuksesan Kakak? Kontribusi ya, ini mengenai orang sekitar atau gimana kontribusinya? Iya, mengenai orang sekitar terdekat itu. Kontribusinya ya terutama dari diri sendiri ya, dari diri sendiri, dari usaha ya, kerja keras ya, kemudian orang-orang di sekitar ya itu juga berkontribusi, terutama relasi ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Mungkin Apa ada orang yang Kalau menurut kakak faktor kunci sukses itu kayak mana kak? ya, kunci-kunci sukses itu tadi ya, usaha yang maksimal dan optimal ya, kemudian tidak gampang putus asa, jangan banyak ngeluh ya, karena kan kayaknya hari ini itu generasinya itu banyak ngeluhnya itu kadang mengklaim dirinya itu kena mental health atau apa kan gitu ya. Nah itu sebenarnya apa ya, jangan menganggap diri kita itu kena serangan mental atau apa kayak gitu ya, tapi memang perbanyak tadi ya, perbanyak usaha ya. Nah kemudian tadi ya, ketika kita juga mengaku sebagai muslim ya, kita harus memaksimalkan apa ya, doa ya, doa kita ya, dan tadi ya tadi lah ya, nggak gampang putus asa ya, mungkin itu sih kuncinya. Terus tunggu kok, ini panjang kali coba. Tiga. Kira-kira kakak ada nggak nih role model? Salah. Tiga. Kira-kira kakak ada nggak mentor atau role model, orang yang inspirasi untuk kakak mencapai kesuksesan? Iya ada ya, kalau zaman kuliah dulu ya, role modelnya itu Dr. Vika Komara ya, Ibu Vika Komara ya. Banyak tulisan-tulisan yang kemudian pada akhirnya apa ya, menginspirasi ya, menginspirasinya itu bagi para intelektual. Jadi bukan hanya sekedar motivasi, tulisan-tulisannya itu membangkitkan keintelektualitasan generasi hari ini ya. Nah itu kalau di bidang akademik ya. Nah kalau untuk hari ini ya, role model menuju kesuksesan dari segi materi ya, itu mungkin diri kakak sendiri ya, bos atau direktur utama di tempat kerja kakak sendiri ya. Bagaimana kemudian perjalanan hidupnya ya, bagaimana kerja kerasnya ya, kerja pangkasnya ya, mungkin itu ya yang bisa kita jadikan pribadinya, yang bisa kita jadikan contoh, yang kakak jadikan contoh untuk saat ini. Gimana nih kak cara mengimbangi pekerjaan, kehidupan pribadi dalam perjalanan kayak menuju kesuksesan itu? Ya itu semua tadi ya, manajemen waktu ya, manajemen perasaan ya, manajemen ya, semuanya ya perlu di manage ya, perlu diatur.